Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sebelumnya, United Identity sampai hampir lupa mengucapkan selamat ulang tahun buat Ruben Amorim. Jadi, 2 hari lalu dia berumur 40 tahun, gila. Masih muda ya, berarti itu seumuran Cristiano Ronaldo loh, 40 tahun. Ya dia setelah pertandingan lawan Fulham kan dia dengan nada bercanda gitu ya bilang bahwa ya gue di Manchester United serasa umur gue 50 tahun gitu. ya, memang jadi pelatih Manchester United itu jadi membuat lebih tua hidup ya. Jadi kemarin juga ada video pas latihan gitu ya, dia dapat birthday tunnel gitu ya, jadi di terowongan terus lewat terus dikeplak-keplakin gitu ya. Zaman sama lah kayak zaman kita waktu sekolah SMA gitu kan, kalau ada yang ulang tahun kan suka dikerjain ya, kali traktir makan-makan atau kadang-kadang ada yang dikeplak-keplakin kayak gitu kan ya. Mungkin ini sama lah dengan apa yang dilakukan Ruben Amorim dan pemain-pemainnya. Jadi dia barengan sama Darren Fletcher. Sebenarnya Darren Fletcher baru 1 Februari sih, jadi mungkin mereka supaya barengan dikeplak-keplakin gitu. Kayaknya ada Marcus Rashford tuh, kayaknya paling kenceng tuh ngeplak itu. Jadi untuk besok pagi jam 3 pagi subuh lagi kembali jadwal Manchester United yang selalu tidak bersahabat. Kita akan menjalani partai terakhir game ke-8 di kompetisi Liga Eropa babak penyisihan grup, di mana kita akan melawan FCSB Rumania. Pertama, gue agak bingung nih FCSB klub siapa apa gitu ya. Ternyata klub Rumania singkatan dari Football Club Steaua Bukares gitu. Jadi mereka rubah nama dari Steaua Bukares menjadi FCSB karena memang ada nama klub lain, Bukuresti yang lainnya. Jadi Steaua Bukares ini bukan klub ecek-ecek juga dalam sejarahnya gitu loh. Ini klub pernah juara Piala Champions, juara Eropa tahun 86. Waktu itu finalnya itu bahkan dia mengalahkan Barcelona adu penalti kalau nggak salah, dan main itu di Spanyol, di stadionnya Sevilla kalau nggak salah. Barcelona kalah. Jadi ini bukan tim yang secara historical ecek-ecek ya. Ini kalau secara prestasi sih FCSB atau Steaua Bukares ini tim yang lebih hebat dibanding Arsenal loh. Gila lo, Arsenal aja nggak punya juara Eropa, ini juara Piala Champions loh. Dan disitulah di FCSB atau Steaua Bukares itulah muncul nama pemain ya kayak George Hagi gitu ya, yang menurut gua salah satu playmaker terhebat di zamannya dan sampai sekarang mungkin. Nah di pertandingan ini gitu ada nama-nama yang sudah dibawa. Jadi berangkat ke Rumania, pemain-pemainnya hanya 21 pemain yang dibawa dan Marcus Rashford tidak dibawa ya. Jadi udah udah sign banget, pertanda banget bahwa Ruben Amorim udah enek-eneknya tuh ya. Sampai dia rela loh cuman bawa 21 pemain, padahal kan seharusnya kan aturannya kan bisa 23 pemain kan. Jadi dia nggak bawa pemain-pemain muda ya Toby Collier gitu dibawa. Strikernya ini cuman Garnacho, Ahmad, Zirze sama Højlund, cuma 4 ya. Pemain belakangnya Victor Lindelof itu dibawa, Harry Maguire, Lenioro itu semua dibawa. Siapa namanya, Johnny Evans tidak ya, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, kipernya Andre Onana, Tom Heaton dan Alta Bayindir. Nah, ini yang udah jadi pertanda bahwa Ruben Amorim pun udah enak. Bahkan di press conference-nya ya sekali lagi nih ya, wartawan ini bahkan Fabrizio Romano diulang melulu Rashford tidak masuk dalam tim. Rashford ya udah sih, udah tahu Fabrizio Romano udah tahu kita semua udah tahu dia udah dilupain, lu nggak usah ngulang-ngulang lagi. Mungkin dia cari engagement juga tuh Fabrizio Romano. Itu sampai ditanyain ya pas press conference sebelum pertandingan. Jadi mereka sampai ke rumahnya itu tadi malam, langsung press conference. Ruben Amorim ditemani oleh Lenioro. Dia sampai bilang bahwa ya udah ini
murni gua menilai pada saat latihan gitu ya, nggak sama apa, nggak ada yang beda jauh kok dari apa yang sebelum gua bilang ke lu gitu loh ya. Gue tidak akan memasukkan pemain yang tidak memberikan maksimal gitu, tidak memberikan maksimal dalam latihan. Bahkan sampai kemarin kan dia bilang kan, mending gue taruh kiper gue yang umur 62 tahun deh, pelatih kiper gue, mending gue taruh pelatih kiper gue dalam tim yang umur 62 tahun dibandingin sama pemain yang nggak mau maksimal pada saat latihan gitu. Berarti kita samanya terkecoh dengan PR-nya Rashford kan, wah dia berlatih maksimal, dia berlatih dengan giat. Ya berarti emang dari hati dan pikiran dia juga udah nggak di situ gitu loh. Dia bilang bahwa ya kita better team ketika ada Rashford, tapi udah clear ya bahwa dia big talent, tapi di momen ini gue nggak bisa merubah pemikiran gue. Sama, lo nggak kasih penampilan lo di latihan maksimal, ya nggak gue pakai gitu loh. Jadi bukan masalah Marcus Rashford, ini bukan masalah Casemiro pun gue juga nggak gue mainin kan, walaupun dia punya ini, cuman ini sesuai dengan apa yang main gue iniin, mainkan karakteristiknya seperti apa, jadi nggak ada personal ya bilang. Walaupun dicecer terus nih, masa sih udah 2 minggu 3 minggu lebih masalahnya karena latihan, ini masalah disiplin kali, dipancing-pancing lah sama wartawan. Dia bilang enggak gitu loh ya. Ditanyakan juga bahwa menurut lo kemenangan penting nggak nih? Nah, ya dibilang sih dia sih pengen menang karena kita ingin avoid playoff ya, jangan sampai ada playoff ya. Jadi ini yang kali gue bilang bahwa kemenangan memang perlu ya, karena kalau nanti ada playoff takutnya adalah jumlah game kita akan lebih banyak. Kalau jumlah gamenya akan lebih banyak, yang udah tahu sendiri kan, fisik pemain terkuras, mental pemain, hantu cedera. Nah ini yang Ruben Amorim mungkin wanti-wanti. Kalau kita menang, kita sekarang peringkat 4, si FCSB itu peringkat 8, jadi sama-sama mengincar kemenangan. Kalau imbang pun mungkin masih kita harus bergantung pada hasil pertandingan lain, yang itu kita nggak mau. Jadi kalau dengan kemenangan minimal kita udah otomatis 8 besar. Jadi peringkat 9 sampai 24 kan nggak ikut playoff, kita nggak ikut tuh. Jadi 8 besar kita udah masuk langsung ke babak 16 besar, tinggal nunggu lawan doang. Jadi 2 pertandingan kita bisa hilangkan gitu. Nah, si Ruben Amorim juga ditemanin oleh Lenioro ditanya, lu kesulitan nggak dengan bermain 3 back? Kata Lenioro, ya sebelumnya gue juga udah main 3 back sih di di Lille gitu, jadi nggak masalah gitu. Terus ada satu perekrutan, jadi ada pelatih namanya Harry Mara yang masuk ke dalam Manchester United. Jadi dia ini lebih ke fisik ya, ke running, ke fisik ya, kata si Ruben Amorim sih itu keputusan klub gitu. Tapi yang pasti adalah semua datang untuk kebaikan. Ini bukan sesuatu hal yang baru. Karena kita harus improve ya, pemain-pemain pasti adalah orang-orang baru yang akan masuk. Ditanya apakah Manchester United ini dalam krisis, dia bilang ya problem, masalah emang ada, krisis sih enggak. Apalagi sepeninggalan Sir Alex Ferguson yang sangat-sangat berjasa buat klub ya. Jadi ini kita harus restart again, dia bilang ya, harus mengulang, restart again dari awal, bagaimana kita klub Manchester United hidup tanpa Sir Alex ya, kan gitu. Ditanyakan mengenai FCSB, dia bilang ya FCSB bermain pragmatis, strikernya katanya cepat, sering bikin gol lewat set piece. Wah, bahaya juga nih kalau kipernya Onana. Cuman dia bilang bahwa tim kita pengen menang ya. Ini kan 11 lawan 11, nggak peduli apapun, tapi yang pasti kita maunya menang. Untuk pertandingan nanti pagi gimana nih? Ya, dengan 3-4-3
kita butuh kemenangan, tapi di satu sisi hari Minggu besok kita akan melawan Crystal Palace hari Minggu jam 9 pagi, yang dimana kita harus memperbaiki peringkat kita nih ya, dan lawan-lawan klub yang kecil ini kan harusnya kita kesempatan untuk mendulang poin gitu. Waktu istirahat cuma 2-3 hari, 2 malam gitu ya. Harusnya sih ada rotasi. Cuman gue inginnya dengan 3-4-3 biarlah kiper Alta Bayindir. Jadi Alta Bayindir ya tuh bagi porsi lah. Biarlah Onana di Liga, Alta Bayindir di turnamen gitu, FA Cup atau Europa League. Untuk 3 back di belakang, gue rasa Lenioro akan starter, ditemanin oleh back tengah-tengahnya Harry Maguire, dan ya gue belum tahu ya, ini Victor Lindelof dibawa nih sebenarnya. Apakah emang udah bisa main? Kalau emang bisa main, mendingan untuk rotasiin si Lisandro Martinez saja gitu loh. Jadi taruhlah Victor Lindelof, ya kalau enggak ya mungkin Mazraoui yang akan di situ ya. Untuk 4 pemain di tengahnya 3-4-3 ya. Wingback kanan mungkin si Diogo Dalot. Terus kemudian wingback kirinya coba taruh Tyrell Malacia ya, karena kemarin Tyrell Malacia juga waktu lawan si siapa namanya Fulham dia udah sempat main, taruh di wingback kiri. Tengahnya, cobalah tengahnya kita balikin lagi dengan Ugarte dan Maino ya, karena biar tengahnya ini harus punya 2 pivot yang levelnya gelandang bertahan. Boleh Ugarte Maino atau Ugarte Toby Collier deh, oke? Itu juga boleh. Untuk 3 depannya, kalau kasih kesempatan Garnacho, Bruno Fernandes, sama kan Anthony udah nggak ada ya. Sama strikernya mungkin Rasmus Højlund, karena Rasmus Højlund ini gue ngelihatnya bahwa dia kalau di kompetisi Eropa cukup bisa memberikan kontribusi gitu ya. Di latihan kemarin terlihat Luke Shaw sudah muncul. Ini Luke Shaw ini ya, ketika MU begitu beli pemain bek kiri langsung sehat. Lo kalau masih inget tuh zamannya Ole ya, kita beli Alex Telles, langsung sembuh, ya kan? Langsung sembuh, main starter, bagus mainnya. Terus Alex Tellesnya kemudian di pas zaman Ten Hag dipinjemin cedera lagi. Datanglah Tyrell Malacia, sehat lagi. Tyrell Malacia cedera, ikutan cedera. Terus kemarin sempat kan pas lagi zaman Ten Hag si bek kiri udah nyaman tuh Lisandro Martinez, tiba-tiba sembuh. Habis itu cedera lagi. Sekarang Patrick Dorgu dan Hirwigo tiba-tiba sehat. Bangke nih pemain tuh mati gua. Udah jual lah tuh lah, nggak penting, udah mendingan Tyrell Malacia sama Luke Shaw aja deh. Sama Patrick Dorgu aja deh, Luke Shaw jual aja lah, nggak peduli pemain Inggris kayak apa. Jadi besok pagi gue nggak tahu nih seakan pandangan mata bisa nggak. Semoga sih bisa sih. Cuman momennya waktunya nggak bersahabat, kadang-kadang susah teriak-teriaknya gue. Gue yakin bisa mengincar kemenangan supaya kita menjaga nilai positif tuh. Saya belum pernah kalah gitu kan di kompetisi Eropa. Ya 0-1 lah menang. Kalau 0-2 bisa lebih bagus lagi. Karena si FCSB ini pasti bermain sangat ngepres, menggebu-gebu ya kan, di kandangnya dia pula lagi mainnya. Oke, sampai itu aja di bahasan kali ini di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.